Saya ingin minta kupasan dari jenengan sekiranya bagaimana bisa memberikan penjelasan kepada mereka-mereka itu yang menganggap bahwa orang Jawa itu melakukan penyembahan kepada pohon, animisme gitu, semacam itu Bapak. Ya, Monggo. coba 2 tahun hidup di sana, kalau nggak jadi jongos. Tapi sekarang sudah termasuk generasi tua, usia 60 ke atas. Kalau dulu minimal 70. Dibangun oleh manusia, ya. Disembah oleh manusia. Belum ada Ka'bah sudah ada pohon, sudah ada gunung. Manusia bisa buat gunung? Nggak bisa. Manusia bisa membuat pohon? Nggak bisa. Itu ciptaan Tuhan. Makanya di situ pertama itu, yang kedua kali kalau di dekat pohon yang rimbun dan pegunungan itu hawanya sangat sejuk, nikmat untuk bermeditasi, untuk bersemedi, daripada kita bertuhan tapi di gedung mewah, wes semuanya serba mewah, tapi itu kan bukan buatan Tuhan, buatan manusia. Katanya bertuhan. Kalau dulu ada orang yang menyembah menghadap patung, dikatakan salah. Orang kok nyembah patung lah, orang nyembah Ka'bah itu ya sama saja. Ka'bah itu batu, tembok, ya tiap tahun diperbarui, dicat, sama saja. Nah, makanya itulah kita sebagai bangsa Indonesia, lebih-lebih orang Jawa, jangan bodoh. Kalau kita bodoh, selamanya akan dibodohi, akan diperbudak. Seperti itu tadi, orang ngersulo karena sudah antrian lebih dari 5 tahun kok nggak diberangkatkan, karena sekarang ongkosnya naik, dimintai tambah, nggak mau, nggak punya. Nah, akhirnya yang daftar baru bayarnya lipat berapa itu langsung berangkat. Nah, itu keadilannya manusia gitu. Bukan keadilan Tuhan. Nggak ono antri, nyatanya kena dilangkai. Ayo coba sekarang berangkat kaji, rata-rata bayaran 100 juta. Coba bayar 500 ya langsung berangkat, dapat tiket. Ya diistimewakan. Ada yang ngomong, walah di sana itu tahu surga, pokok apa-apa disediain. Iya wong bayar kok, gak disediain makan tidur ya tinggal nyantap saja. Itu berapa bayarnya? 120 juta untuk berapa hari? 2 bulan. Coba 2 tahun hidup di sana. Orang babu, orang nggak bisa mak pulang. 2 bulan 112 juta. Coba 2 tahun hidup di sana, kalau nggak jadi jongos. Ingin tahu orangnya tuh. 2 bulan 112 juta, kalau 2 tahun berapa? Banyak Bapak. Nah itu loh. Karena hanya dibohongi, diomongi tentang surga, mau dicari diri, mau percaya diri, jangan mudah dibohongi. Jati dirinya sendiri Anda belum tahu, belum menemukan. Diomongin orang lain enggak ada. Penjajah itu baik, enggak ada. Bohong. Penjajah baik karena yang dijajah mau diatur. Kalau nggak mau diatur ya nggak baik. Jadi yang jelas tentang
ajaran Jawa dan ajaran yang lain itu memang beda. Makanya dikatakan kuno lah, dikatakan animisme, apa dinamisme, atau silakan itu yang katakan orang aja. Coba berpikir dengan panjang. Dulu itu banyak orang minum air dari sumur itu diminum enggak ada penyakit apa-apa. Sekarang minumnya airnya sudah bening, sudah apa? Kok masih banyak orang yang kena penyakit. Dulu orang makan seadanya, sehat-sehat, kuat-kuat. Sekarang nyaman, makannya enak, minum segar, bangun tidur sudah ada apa-apa sekarang. Tapi orang sekarang usianya pendek-pendek, karena pikirannya ya terlalu keras. Sudah banyak orang yang kehilangan kesabaran karena tidak mau hidup dengan sederhana, apa adanya. Di hawanya sudah semakin panas, semakin panas. Kalau panas ibaratnya ini tanaman, badan ini tanaman ya. Kalau hawanya panas terus kan gimana? Mudah tua, cepat mati. Karena sekarang usia 40 itu sudah banyaknya lempok. Jadi termasuk kita ini seusia 60 ke atas ini, zaman sekarang sudah termasuk generasi tua. Kalau dulu belum, masih setengah tua. Tapi sekarang sudah termasuk generasi tua, usia 60 ke atas. Kalau dulu minimal 70. Ya, monggo, silahkan. Sudah selesai. Sudah roboh, dah. Karena pakai Genzo itu. Kalau dulu kan masih manual. Dan mesti ada ritualnya dulu sebelum Iya. mau menebang itu. Itu pasti mengadakan ritual. Paling tidak itu pasti ada selamatan lah kecil-kecilan. Tidak asal tebang aja. Kalau sekarang kan enggak. Itulah orang yang meninggalkan budaya adat. Ya, akhirnya ya kena azabnya sendiri. Makanya istilah Jawa ada kata-kata gini. Wong kualat iku sangka awake dhewe, gak ono kualat awake wong. Nah, jadi orang kualat itu dari olahnya sendiri. Kalau kamu ingin pintar ya belajar. Kalau kamu nggak mau belajar ya nggak bisa pintar. Gitu. Kan dari olah sendiri. Kalau ingin punya penghasilan ya kerja. Kalau nggak mau kerja ya nggak ada penghasilan. Nah itu kan dari olah sendiri. Okay. Jangan merusak kalau tidak bisa membangun. Paling tidak itu sebelum memotong satu pohon kita Sudah ada. Menanam dulu lah. Iya. 2 atau 3 pohon dulu. Makanya orang dulu kan nih, di Jawa itu ada istilah keblat papat 5 pancer. Iya. Kalau yang mau ditebang ini jadi 4 arah mata angin ini ditanami dulu. Yang dipotong 1 tapi harus nanam dulu. 4 sebagai gantinya. Iya, 4 sebagai gantinya. Karena ini tumbuh, ini dipotong kan ini akarnya belum seberapa. Kalau 1 ya masih kalah kuat kalau yang dipotong.
paling tidak ya kalau mau motong satu pohon ya nanam 4 batang pohon. Ya, memang kalau dilihat secara mungkin lebih mendalam, ketika orang Jawa dulu itu mau memotong pohon, mereka melakukan ritual itu Bapak ya. Iya. Mereka itu menganggap bahwa pohon itu yang sudah memberikan banyak manfaat kepada manusia, mungkin melalui oksigennya dan sebagainya. Iya. Dan ketika kita mau memotong, itu kan mau membunuh. Iya. Kita sudah istilahnya menghilangkan satu kehidupan yang bisa membantu meskipun hanya menyumbangkan oksigen. Nah, disitulah kearifan orang Jawa itu melakukan sebuah ritual di situ. Dan di situ ada isi daripada rasa terima kasih karena sudah ada hadirnya pohon tersebut. Tapi begini Bapak, ini kan memang agak lucu juga, kita hidup di negara kita Indonesia yang warna-warni ini. Kadang orang yang berperilaku seperti begitu sering dicap animisme. Diketawakan ya. Animisme kan gitu, menyembah pohon gitu. Istilahnya sangat jauh lah dari orang yang beragama. Nah, ini mungkin di segmen yang terakhir ini Bapak, saya ingin minta kupasan dari jenengan sekiranya bagaimana bisa memberikan penjelasan kepada mereka-mereka itu yang menganggap bahwa orang Jawa itu melakukan penyembahan kepada pohon, animisme gitu, semacam itu Bapak. Ya, terima kasih. Gini ya, kenapa orang Jawa itu dulu kalau menyembah pada Tuhan, kenapa harus mendekat kepada pohon yang besar, gunung? Itu ada benarnya. Pohon itu bukan buatan manusia. Kalau manusia nyembah buatannya sendiri, gimana? Misalnya, contohnya Ka'bah itu kan bukan buatan Tuhan, bukan buatan Allah, itu buatan manusia.